Hari Minggu Misi Sedunia ke-98 atau Hari Minggu Perutusan. Hari Minggu di mana kita sebagai murid-murid Kristus, kita diutus. Berbicara tentang Minggu Misi atau Minggu Perutusan, maka saya sebagai romo paroki di katedral ini sangat-sangat optimis. Sangat optimis dan saya sangat sukacita terkait bagaimana sikap para umat diajak berbicara tentang misi, diajak bicara tentang perutusan. Karena apa? Karena ketika diajak berbicara tentang misi atau perutusan, ternyata paroki ini sangat-sangat tanggap. Sangat-sangat tanggap. Tanggap itu datang mulai dari tingkat pengurus DPP, pengurus DKP, para seksi dalam DPP, sampai dengan tingkat wilayah dan lingkungan. Umat kita serempak dan kita kompak. Mari kita tanggapi tugas misi, tugas perutusan ini sebaik-baik mungkin. Dalam sebulan ini, saya mencatat sekurang-kurangnya ada 3 catatan atau 3 hal maksud saya. Ada 3 hal yang sangat erat dengan kegiatan misi, kegiatan perutusan. 1, 2 minggu lalu di paroki kita dilangsungkan retret perutusan. Retret perutusan untuk KEP Angkatan 22. Untuk peserta kursus evangelisasi pribadi. Kalau kita ngomong KEP, artinya para lulusan KEP ini diingatkan untuk bermisi, untuk siap diutus. Mereka berjumlah 18 orang. Dan ketika mereka diutus oleh Bapak Bikjen Romo Yohanes Suparto, dan saya juga hadir, saya ingatkan, hei para lulusan KEP, tolong ya, setelah diutus oleh Romo Bikjen ini, kalian datang ke pastoran, datang ke Romo Paroki, saya kasih kerjaan. Kenapa? Ya karena setelah diutus rangkaian selama 4 bulan mereka disiapkan itu, tidak hanya menerima sertifikat doang, tapi siap bermisi, siap diutus untuk mewartakan ajaran Tuhan. Amin. Ini tenaga-tenaga terdidik, tenaga-tenaga tersiapkan. Paroki kita, gereja kita tidak sembrono mengutus orang, tapi sungguh disiapkan dengan rangkaian persiapan untuk peserta KEP itu. Dan juga tentu KEP angkatan-angkatan lain sebelum angkatan 22 ini. Itu yang satu. Lalu yang kedua, persis minggu yang lalu. Persis minggu yang lalu di gereja ini dilangsungkan penerimaan sakramen Krisma. Sakramen Krisma untuk para remaja, untuk OMK, dan juga untuk yang dewasa. Ada 251 peserta. Banyak ini. 251 peserta. Mereka diurapi dengan Roh Kudus melalui gembala kita, dan kepada mereka gembala kita berkata, terimalah tanda rahmat Roh Kudus. Terimalah tanda rahmat Roh Kudus. Artinya 251 orang itu diharapkan siap untuk bermisi, siap untuk diutus. Yang remaja bisa menjadi misioner atau anggota KUR seperti ini. Dari usia dini dilibatkan bermisi, mulai dari yang level bisa di
ikuti oleh adik-adik remaja menjadi misinar, menjadi anggota KUR, atau juga yang kakaknya sedikit menjadi lektor. Tapi ada satu komentar saya, kenapa sih kok lektornya perempuan semua? Apakah laki-laki nggak bisa membaca ya? Tidak ada loh perkecualian. Syaratnya adalah Katolik. Katolik. Tidak buta huruf. Dia dilatih liturgis bicara lektor. Maka tolong kita doa kuat-kuat ya. Semoga para laki-laki juga menjadi lektor. Amin. Tidak nol sih, tidak nol. Tapi kok minim sekali. Berarti ini bisa jadi para laki-laki ini kupingnya budek nih. Nggak dengar ajakan untuk ayo menjadi pewarta Tuhan dengan cara menjadi lektor. Lalu juga bisa setelah ikut krisma ada yang masuk seminari. Ada yang ngobrol kepada saya, kepingin jadi suster. Lalu juga yang mendekati Bruder BM, kepingin tahu apa sih Bruder itu. Dan juga mungkin yang dewasa boleh terlibat ke lingkungan atau organisasi-organisasi yang ada. Ada WKRI, ada Legium Maria, ada Karismatik, ada Senakel, ada Santa Monica, banyak. Di situ kita bisa ikut bermisi dan menjadi orang diutus. Ini memang disusun demikian rupa. Kurikulumnya Gereja Katolik salah satunya menerima krisma untuk siap diutus, siap bermisi. Jadi yang sudah krisma ya, jangan diem saja, jangan diem saja. Mari curahan Roh Kudus kita sebarluaskan untuk mewarta bagi orang lain. Amin. Ini sudah pada krisma belum? Krismalah sebelum dipanggil Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat ini sudah berlangsung satu batch, lalu masih ada dua lagi, yaitu kemah kebangsaan. Keren ya, paroki kita begitu kreatif. Ada KEP, ada krisma, salah satunya sebulan ini ada kemah kebangsaan. Untuk adik-adik muda kita. Dari 15 wilayah dijadikan 3 angkatan. Untuk apa? Dibekali. Mereka dibekali untuk siap diutus, untuk siap bermisi. Sehingga gereja ini tidak melemah, tapi justru semakin menguat. Dan kita bisa menjadi garam terang ragi dunia. Nah itu ya, jadi sebenarnya saya punya catatan dalam 1 bulan ini ada angka-angka yang konkret. Ada orang-orang yang dibekali untuk bermisi dan menjadi utusan. Nah sekarang saya akan sebutkan seperti apa sih Romo seorang utusan, seorang misioner yang baik itu. Ini Bapak PLB ya, Bapak-bapak kan sudah menjadi utusan nih. Apa sih ciri khas PLB yang baik? Apa? Ciri orang-orang utusan, seorang misionaris yang baik itu apa? Maka saya dengarkan ya, akan saya sebutkan 5 ciri khas seorang utusan yang baik, seorang misioner yang baik, seorang lektor yang baik. Saya sebutkan 1, rendah hati. Rendah hati. Kalau dalam kelompokmu yang terjadi ribut, itu berarti tidak rendah hati. Tidak rendah hati. Mari kita menjadi seorang misionaris, menjadi utusan yang rendah hati. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Katanya, semoga nggak salah ya, semoga nggak salah ya. Katanya di PLB itu kumpulan orang-orang ahli Taurat ya. Katanya. Jadi yang satu lebih unggul daripada yang lain. Jadi yang di sana bukan rungkun tapi malah graut-grautan ya. Malah saling debat, malah nggak kompak.
maka mari rendah hati. Lalu ciri khas yang kedua adalah berani. Berani. Saya ingin bahwa di paroki ini muncul utusan-utusan, misionaris-misionaris yang militan. Jangan lemah. Mari kita menjadi utusan yang berani, yang teguh hati, yang bermental baja. Maka saya juga harapkan kembali pada adik-adik misioner ya, lektor juga ya, siap ditugaskan kapanpun, tidak pilih-pilih misa, ya, juga PLB ya, PLB juga harus siap tugas sungguh ya, jangan pilih-pilih ya, maunya misa yang paling enak terus jamnya, enggak mau Romo kalau sore, kenapa? Kehujanan mau, gitu. Nah itu namanya tidak bermental baja, militan, berani, kita sebagai orang yang kokoh. Ciri khas yang kedua seorang utusan. Lalu yang ketiga, tekun. Tekunlah. Mari kita menjadi utusan yang tekun. Ya, memang tugas seorang utusan adalah berat. Banyak tantangan, melelahkan, bikin capek, tapi tidak ada upahnya itu. Tapi meski demikian mari kita menjadi utusan, petugas, pelayan yang tekun, rela berkorban dengan dedikasi yang tinggi. Itu ciri ketiga. Ciri yang keempat, fleksibel. Fleksibel, lentur, atau dengan kata lain kita mampu membumi. Meskipun kita ini sungguh harus kotor, harus bermandi keringat, harus berdebu, harus kotor. Tapi Bapak Fransiskus mengajak, ayo kita turba. Lentur menyambut siapapun tanpa pilih kasih. Dan ciri khas seorang utusan misionaris yang terakhir, yang kelima adalah tahan banting. Tahan banting, tak kenal menyerah, demi memuliakan Allah. Nah jadi misa 8:30 hari ini adalah misa retret untuk PLB ya. PLB merenung baik-baik ya, menjadi PLB yang semakin mantap gitu. Sebenarnya PLB sudah mantap ya, sudah kan? Karena setiap Sabtu olahraga keliling kebun raya, ngitung pohon. Ya, sudah bagus dimantapkan dengan pesan 5 ciri khas seorang utusan, seorang misionaris. Juga adik-adik misioner dengan rajin kalian latihan tiap apa? Tiap Sabtu, hari Sabat, betul ya. Juga adik-adik lektor, mari, ternyata paroki ini sungguh-sungguh sangat membuat kita semua boleh optimis. Kita tidak akan gulung tikar, kita akan maju, bahwa paroki kita akan demikian semarak. Mengakhiri perkataan di Minggu Misi 98 ini, kita diingatkan acara Bapak Paus Fransiskus. Pada 5 September sore hari sebelum Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Bapak Paus Fransiskus mengadakan acara audiensi, acara tatap muka dengan para umat. Di sana dihadiri oleh para romo, bruder, suster, para awam, para katekis. Bapak Paus Fransiskus sungguh sangat bersyukur, sungguh sangat berterima kasih, sungguh sangat sukacita. Karena apa? Karena Indonesia yang ribuan pulau ini, ternyata bisa disapa dengan watak sukacita oleh jasa para utusan, jasa para misionaris. Mereka yang berani menyeberang antar pulau atau yang masuk sampai ke hutan-hutan untuk mengenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita doakan semoga semangat misioner kita senantiasa disemangati Tuhan. Tuhan menyemangati kita semua dan kita semua diberkatinya. Kita